Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Sadaqallahul azim. Hadirin sekalian jamaah pengajian malam Senin Masjid Al-Azkar yang insyaallah dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah masih diberikan kesempatan hingga pada malam hari ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Semoga dengan pengajian ini Allah memberikan ampunan dosa-dosa kita semua, dan semoga Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita, Allah memberikan keberkahan dalam rumah tangga kita, Allah memberi keberkahan dalam ibadah kita, Allah memberikan keberkahan dalam usaha kita, Allah memberikan keberkahan kepada keluarga, anak dan istri kita. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kehadiran junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi fi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu fi fadilatil ilmi wal ulama'i. Bab yang pertama menerangkan tentang fadilah ilmu dan fadilah ulama. Gitu. Jadi Imam Abu Bakar As-Suyuti ini mengarang kitab Lubbabul Hadis. Lubbabul Hadis artinya intisari hadis, ya. Intisari hadis itu pinggirnya, matanya jumlahnya 400 hadis. Nah, 400 hadis ini dibagi menjadi 10 bab. Setiap babnya menjadi berapa? 40 bab. Setiap babnya 10, jadi 400 gitu kan. Nabi bersabda, man hafaza ala ummati arba'ina hadisan min amri diniya basahullahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Barang siapa yang menghafalkan atas umatku arba'ina hadisan, 40 hadis saja, min amri dinina, dari perkara urusan agama kami, basahullahu yaumal qiyamah, min amri diniha, dari perkara urusan agamanya, basahullahu, Allah akan mengutus, akan membangkitkan nanti di yaumil qiyamah, dikumpulkan fi zumratil fuqaha'i wa zumratil ulama, dikumpulkan dengan golongan-golongan ahli fikih dan golongan-golongan ulama, orang yang menghafal hadis 40. Umpamanya kalian hafal nih 4 bab, berarti kan 40 tuh. Nah, insya Allah kalau hafal 40 hadis termasuk golongan orang-orang yang dikumpulkan di hari kiamat beserta dengan zumratil fuqaha, golongan orang-orang ahli fikih, dan fi zumratil ulama, digolongkan, dikumpulkan dengan golongan para ulama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabatin. Nabi bersabda kepada sahabat Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud ini wasmuhu Abdullah. Namanya Ibnu Mas'ud itu Abdullah bin Mas'ud. Siapa dia? Wa kana sahibas sirri Rasulullah. Sahabat sirri itu rahasia, ya, sahabat dekat lah, paling dekat, ya. Ya. Yang tukang membawa sendal Nabi. Sahabat Ibnu Mas'ud ini selalu menuangkan air ketika Nabi mandi. Selalu menjadi payungnya Nabi. Wa kana khafifal lahmi kasiron. Sayyidina Ibnu Mas'ud ini khafifal lahmi, sedikit dagingnya dan juga pendek, ya, qasiron jiddan, sangat pendek, kurus dan sangat kecil gitu, ya, sahabat Ibnu Mas'ud. Tapi ketika
Wa kana min ajwadin nasi sawaban, dan Ibnu Mas'ud ini paling sahabat yang bajunya paling bagus, selalu pakai pakaian yang bagus-bagus. Wa atyabun nas, dan paling wangi-wanginya manusia, pakaiannya bagus dan selalu pakai wangi-wangian ya. Wa atyabun nasi rihan, jadi selalu pakai wangi-wangian karena Rasulullah selalu wangi. Rasulullah nggak pakai wangian udah wangi, iya kan? Apa kata Rasul kepada Ibnu Mas'ud? Julus suka saatan, dudukmu sebentar, 1 jam, 1 jam aja. Ay minaz zamani lailan kana au naharon, pada waktu siang atau malam hari atau siang hari, fi majlisil ilmi, di dalam majelis ilmu. Apa? La tamassu qolaman, la tamassu, engkau tidak memegang, tidak menyentuh ya. Qolaman, pulpen, enggak bawa pulpen maksudnya. Wala taktubu harfan, dan engkau tidak menulis 1 huruf pun. Itu khairun, adalah lebih baik laka bagimu, min itki alfi raqabatin, daripada membebaskan 1000 orang hamba sahaya. Ay abdun au amatun, artinya hamba sahaya laki-laki ataupun perempuan. Itu di zaman dulu. Kalau zaman sekarang udah nggak ada budak, Pak, ya. Duduk sebentar itu nggak bawa pulpen, nggak bawa kitab, nggak bawa buku, bengong aja ngedengerin, lebih baik daripada membebaskan 1000 orang hamba sahaya. 1 hamba sahaya aja pahalanya luar biasa. Wa nazruka ila wajhil alimi, wa nazruka, dan memandangmu, ila wajhil alimi, ke wajahnya orang alim. Siapa orang alim? Orang yang mengamalkan ilmunya dan yang mempunyai ilmu. Bin nazril mahabbah, dengan pandangan kasih sayang. Memandangnya itu dengan pandangan cinta, bukan pandangan benci. Wah, benci banget lihat dia ini, ya. Jangan, dengan pandangan cinta. Bin nazril mahabbah, memandangmu ke wajah orang alim dengan pandangan kasih sayang. Khairun laka min alfi farosin tasaddaqta biha, khairun, itu lebih baik laka buat kamu, min alfi farosin tasaddaqta biha fi sabilillah, dari 1000 ekor kuda, tasaddaqta, yang kau bersedekah dengan kuda itu, fi sabilillah, untuk berperang di jalan Allah. Ai fi jihadil kufar li a'lahi dinillah, artinya jihad memerangi orang kafir untuk menegakkan agama Allah. Jadi memandang orang alim itu, memandang guru dengan pandangan suka, pandangan senang, itu lebih baik daripada berkorban, bersedekah 1000 ekor kuda buat perang di jalan Allah. Contoh, kita anggap aja motor kalau sekarang ya. Nah, dulu kan kuda tuh, kita sedekah 1000 motor, kira-kira itu mau nggak? Berat, ya kan? Anggap aja kuda harga motor, ya. Ya, iya, harga kuda berapa puluhan juta kan? 50 juta lah. Ini kuda motor paling harga 5 juta. 1000, ya. Kalau 1000 kalau 5 juta kan berapa? 5 miliar. Lah ini kuda, 1000 ekor kuda, ya kan? Umpamanya harga kuda harganya 50 juta atau 30 juta kali 1000, 30 miliar. Memandang itu, orang alim itu lebih gede memandang daripada bersedekah anggap 30 miliar kalau kuda harganya 30 juta. Tuh, ini mah boro-boro sedekah 1 ekor kuda, seekor ayam juga berat kan gitu. Tuh, apa? Karena saking mulianya orang alim. Wassalamuka alal alimi, wassalamuka, dan mengucapkan salammu alal alimi, atas orang alim, khairun laka, itu lebih bagus bagimu, min ibadatin alfisanatin, daripada ibadah 1000 tahun. Kaza zakarahu al-hafidh an-munziri fi durratil yatimah. Begitu disebutkan oleh al-hafidh al-munziri di dalam kitab durratil yatimah. Jadi mengucapkan salam aja, assalamualaikum Ustaz, guru, gitu kan, atas orang alim lebih baik daripada ibadah 1000
tahun. Ya, kalau ngerti maksud. Bisa dia. Kita datang kiai ini, assalamualaikum kiai. Itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Jangan diremehin. Man aza ustadzuhu faqad azani. Barang siapa yang menyakiti hati gurunya, faqad azani, maka dia sungguh telah menyakiti saya, kata Nabi begitu. Enggak bisa main-main. Orang yang menyakiti hati gurunya hidupnya enggak bakal berkah, apalagi ilmu. Ya, kalau dia menyakiti orang yang membawa ilmu, berarti dia menyakiti Rasul itu. Karena apa? Innama bu'istu muta'alliman. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah muta'alliman, sebagai orang yang mengajar. Wa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi antara ilmu dengan akhlak jadi satu, nempel. Akhlaknya bagus, ilmunya kagak ada, ya begitu. Dibang sopan doang, ilmunya mah nggak ada. Ada ilmunya pinter, akhlaknya nggak ada, sombong doang begitu. Makanya akhlak itu menjadi bungkusannya ilmu. Kalau orang berilmu nggak punya akhlak, berarti nggak ada bungkusannya, telanjang masih. Sifat sombongnya ada, sifat takaburnya ada. Dan orang yang berakhlak tapi nggak punya ilmu, ya sopan memang, tapi disuruh apa-apa ribet. Ayo ente aja dah, kita mah nganu nih kagok gitu. Ada aja alasannya itu. Iya. Yang bagus akhlak dengan ilmu menjadi satu. Karena apa? Al adabu fauqal ilmi. Ada akhlak itu di atas ilmu kedudukannya. Orang berilmu nggak punya akhlak ya repot. Gitu. Makanya selalu pakai akhlak. Terus waqala Nabi di dalamnya ini An Umar ibnul Khattab, dari Sayyidina Umar ibnul Khattab, qala sami'tu Rasulullah yaqulu. Qala berkata Sayyidina Umar, sami'tu, saya mendengar Rasulullah itu yaqulu berkata, man masya ila halqatil alim kana lahu bikulli khatwatin mi'atu hasanatin. Ya. Barang siapa yang berjalan, masya itu berjalan, ila halqatil alimi, di dalam perkumpulan orang alim, pengajian maksudnya. Makanya kalau ngaji itu halqah itu lingkaran ya. Kalau ngaji segi 4 gitu tuh, ngikutin masjid, itu bukan halqah, namanya segi 4. Halqatil ilmi, lingkaran ilmu, halqatil alim, melingkari orang alim. Jadi halqah itu lingkaran, kayak cincin. Ini kalau ngaji segi 4 ya, yang sono tidur, ustadznya ngomong kemana, muridnya pergi pikirannya kemana, makanya kagak nyambung. Makanya kalau ngaji tuh kayak gini, deket gitu ya, deket, biar jadi lingkaran, halqah namanya. Barang siapa yang berjalan menuju halqatil alim, lingkaran atau ke tempat orang berilmu lah, kana lahu bikulli khutwatin, setiap langkahnya itu Allah memberikan 100 kebaikan. Fa'ija jalasa indahu, apabila orang tersebut jalasa duduk indahu di samping orang alim, wastama'a ma yaqulu, dan mendengarkan apa yang diucapkan oleh orang alim, kana lahu bikulli kalimatin hasanah, maka setiap kalimat yang keluar dari mulut orang alim itu hasanah, itu menjadi suatu kebaikan. Satu kalimat, satu kebaikan. Kaza zakarahu an-Nawawi fi Riyadhis Shalihin, demikian disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, artinya sahih ya. Melangkah ke tempat orang alim, ini mah kan orang alim nyamperin ya, kayaknya ilmu murah, padahal ilmu itu adalah nurun, ilmu itu cahaya, dan cahaya itu bisa menerangi alam semesta. Kebodohan itu adalah zulmatun, kegelapan. Orang kalau bodoh, kalau nggak punya ilmu, ya jalan dalam kegelapan gimana? Untung-untungan. Kalau ada lubangnya kejeblus ke lubang. Kalau ada tiang, nabrak tiang. Resiko kejeblos lubang, kaki patah. Resiko nabrak tiang atau nabrak pohon, jidat benjol. Tapi kalau kita punya ilmu bercahaya, insya Allah selamat dalam perjalanan hidup. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, faqihun ay alimun bi ilmi syariah. Faqihun, satu orang ahli fikih. Ahli fikih itu orang yang alim dengan ilmu syariat, ilmu agama.
Fakihun mana ya? Fakihun wahidun mutawarriun. Fakihun wahidun mutawarriun, satu orang yang ahli fikih, mutawarriun yang waro. Apa artinya waro? Ai tarikul lil maharim, meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Waro itu adalah meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Fahwal muntahya fil kaffi an maharimi, artinya sampai pada puncak untuk mencegah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Waro ya. Satu orang ahli fikih yang waro, asaddu ala syaiton, lebih ditakuti oleh syaiton, min alfil abidin, daripada 1000 orang ahli ibadah mujtahidin jahilin yang sungguh-sungguh tapi bodoh. Satu orang alim lebih ditakuti oleh setan kebanding 1000 orang ahli ibadah sungguh-sungguh ibadahnya, jahil tapi dia nggak punya ilmu ya, ibadahnya nggak punya ilmu. Kata Imam Ibnu Rustan, fakullu man bigori ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latuk balu. Maka setiap orang yang beramal, melakukan amaliyah ibadah bigori ilmin, tanpa punya ilmu, a'maluhu mardudatun, maka amalnya ditolak, latuk balu, tidak diterima. Tuh. Jadi satu orang ahli ibadah itu yang waro sangat ditakuti oleh setan kebanding satu orang ahli fikih yang waro lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 orang ahli ibadah yang sungguh-sungguh ibadahnya, tapi dia ibadahnya jahil, walaupun dia waro tapi dia nggak ada ilmunya gitu. Jadi posisinya lebih tinggi orang yang berilmu walaupun 1000 orang ahli ibadah itu banyak. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis selanjutnya, fadlul alimi alal abidi, adapun keutamaan orang alim, ai amili bi ilmihi, orang yang mengamalkan dengan ilmunya, alal abidi, keutamaan orang alim atas orang ahli ibadah, kafadlil qamari lailatal badri, bagaikan keutamaan bulan purnama ya tanggal 14 ala sairil kawakibi, atas seluruh bintang-bintang. Bulan purnama 1, tapi bintang jutaan, lebih terang bintang atau bulan. Ketika bulan purnama tanggal 14 lebih terang bulan, walaupun hakikatnya bintang lebih besar daripada bulan, tapi posisinya jauh. Nah orang alim ini posisinya seperti bulan purnama, terang kelihatan dibanding bintang-bintang, kecil aja. Jadi perbandingan orang alim dengan orang ahli ibadah seperti perbandingannya bulan purnama dengan bintang-bintang. Ya. Al-muradu bil fadli, yang dimaksud dengan keutamaan itu adalah kasratus sawab, banyaknya pahala itu. Ya, artinya banyaknya pahala orang alim dengan ahli ibadah gitu. Maksudnya itu fadlu itu artinya keutamaan, banyaknya pahala. Hadis selanjutnya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahtua. Man barang siapa intaqala ay tahawula masian, tahawala masian, berjalan, ya berpindah dalam keadaan berjalan, auraqiban, atau mengendarai kendaraan. Dia berpindah, intakala itu berpindah. Barang siapa yang berpindah, baik dia dengan berjalan kaki atau dengan berkendaraan, min mahalihi ila mahalil akhor, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari rumah ente ke sini, itu intakola namanya, ya kan? Apa mau ngapain? Liyata'allama ilman, untuk menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu umum atau ilmu dunia? Ai minal ulumis syar'iyyah, dari ilmu-ilmu agama. Enggak disebut ilmu umum ya, enggak ilmu am, tapi ilmu syar'iyyah, ilmu-ilmu agama, maksudnya ngaji. Apa pahalanya? Gufiro, diampuni lahu bagi orang tersebut, qabla ayyahtua, sebelum dia melangkah dari pintu rumahnya.
Jadi baru niat ngaji aja udah diampuni dosa kita. Tuh. Kan berat ya? Berat nggak ngaji? Padahal dosa kita udah belum, ya, qabla ayaktua, sebelum melangkah, iya kan? Apalagi kayak saya sebelum mengaji ini kan saya mutolaah dulu, ya, saya pelajarin dulu, takut ada kekurangan, takut ada kesalahan. Kita cari referensi hadis yang lain supaya buat apa namanya perbandingan atau penguat dari hadis-hadis ini. Bergesernya doang itu, niat mau berpindah itu dosa-dosanya diampunin. Dosa yang mana? Ghufira lahu aima taqaddama min zambihi as-saghair, diampuni ma taqaddama, dosa yang telah lalu, wa min zambihi, dari dosa-dosanya as-saghair, dari dosa kecil. Kan dosa besar karena adanya dosa kecil. Kecil lama-lama jadi besar kalau nggak diampun-ampuni, nggak diistighfarin. Itu. Jadi jangan ngeremehin dosa kecil. Timbang dosa kecil. Emang dosa kecil apa emang? Kau kagak kan gitu kan? Karena dia sebut kecilnya itu dianggap remeh. Padahal dosa mau gede mau kecil tetap adalah dosa. Dan semakin banyak dosa kecil semakin menggunung, maka jadi dosa gede. Kayak sampah kita tumpukin aja, nggak kita bakar, nggak kita buang, lama-lama jadi gunung. Wah, jadi gede itu sampah. Padahal kan cuma sepengki itu. Qabla ayah tua, sebelum dia melangkah, ayah khutwatun min maudihi, melangkah dari tempat tinggal dia. Jadi sebelum melangkah itu dosanya udah diampunin. Ayah tua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda di hadis selanjutnya, hadis 2, 3, 4, 5. Hadis nomor 5 ya. Nabi bersabda, akrimul ulama, muliakanlah para ulama. Akrimul ulama, muliakanlah ulama. Ulama yang mana? Ai bi ulumi syar'il amilina, dengan yang menguasai ilmu-ilmu agama, amilina, yang mengamalkan ilmu, ya, mengamalkan ilmu dengan cara bil ijlali wal ihsani ilaihim bil qawli wal fi'li, dengan cara disampaikan dengan baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Kalau ulama sebenarnya memberikan nasihat itu dengan kata-kata yang baik, dengan ucapan yang baik, dan perbuatan yang baik gitu. Fa innahum indallahi kurama, fa innahum, maka sesungguhnya para ulama, indallahi, di sisi Allah, kurama'u ay muhtaruna, artinya orang-orang pilihan. Ulama itu di sisi Allah adalah orang-orang pilihan. Kurama ay muhtarun, orang-orang pilihan. Mukarramun, dimuliakan, ay indal malaikati, di sisi para malaikat. Di sisi Allah ulama ini adalah orang-orang pilihan, dan di sisi malaikat para ulama ini adalah orang-orang yang dimuliakan, ya. Jadi mau siapapun ulamanya itu kita wajib kita hormatin. Ini tengahnya. Makanya kalau pakai kitab yang ininya, tengahnya sarahnya itu. Ya, itu pinggirannya itu kita pengarangnya kitab Abdurrahman Abu Bakar As-Suyuti itu. Nah, ini tengahnya Syekh Nawawi, itu Tanqihul Qaul namanya. Karena kalau baca kitab itu harus ada sarahnya biar penjelasannya, penjabarannya enak. Fa innahum indallahi kurama makrumun mukarramun, maka sesungguhnya ulama di sisi Allah itu adalah muhtarun, ay orang-orang pilihan, mukarramun, yang dimuliakan oleh para malaikat. An Abi Hurairah, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, An Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah, Abdurrahman itu namanya sahabat Nabi, Abdurrahman bin Sahar.
Disebut Abu Hurairah apa? Karena beliau suka sama kucing. Ya. Abu Hurairah mendengar Rasul bersabda, "Iza tahaddasal alim," apabila berkata seorang alim, "fi majlisihi bil ilmi," di dalam majlisnya bil ilmi tentang ilmu, "walam yudkhilhu hazlun," walam yudkhilhu hazlun wala lagun, dan tidak dimasukkannya di dalam majelisnya itu apa itu ya, bercanda sama main-main. Jadi ketika ngaji itu nggak boleh bercanda, nggak boleh main-main, apalagi nyari materi biar orang ketawa, apalagi materinya menghina Al-Quran, apa meleset-melesetin Al-Quran, itu nggak boleh. Di sini kata Nabi, apabila berbicara orang alim di majlis ilmunya dan dia tidak bercanda, artinya serius dalam ngajinya, tidak main-main, tidak membuat orang tertawa, apa hasilnya? Akan diberikan apa? Illa khalaqallahu ta'ala min kulli kalimatin tala'at min fihi, illa khalaqallahu ta'ala, kecuali Allah akan menciptakan min kulli kalimatin, dari tiap-tiap kalimat, tolaat yang keluar dari mulut orang alim itu, min fihi, dari mulutnya, malakan satu orang malaikat, yastaghfirullahu lahu, yang akan beristighfar kepada Allah balahu, buat orang alim tersebut. Jadi orang alim yang ketika menyampaikan pengajian, mau ceramah atau mau pengajian seperti ini, dia nggak bercanda, serius ya, tidak main-main, maka setiap ucapan yang keluar dari mulutnya itu akan keluar, setiap kalimat yang keluar dari mulutnya, Allah akan menciptakan malakan satu orang malaikat. Ngapain malaikat? Yastaghfirullah lahu, akan beristighfar kepada Allah, lahu, buat orang tersebut, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Fa iza insarafu, apabila orang alim itu telah selesai pergi, saya pergi nih contohnya, pergi ya, insarafu maghfurina lahum, maka mereka pergi dalam keadaan sudah maghfurina, udah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi ngaji begitu pahalanya ya. Ngumpul ngaji, setelah bubar ngaji dosa diampunin, tapi ngajinya kudu bener-bener sama yang ngerti ilmu agama itu. Wa qala Nabi SAW, Nabi bersabda, man nazara ila wajhil alimi nazratan, man barang siapa, nazara yang memandang, siapa man, ila wajhil alimi, ke wajah orang alim, nazrotan dengan satu kali pandangan, ay wahidatan, satu kali pandangan, memandang orang alim satu pandangan ya, fafariha biha, bahagia, bitilkan nazro, ketika memandang orang alim bahagia, seneng lihat wajah orang alim. Kira-kira pernah nggak ente ngeliat orang alim seneng gitu, pernah nggak? Apalagi wah kasihan nih orang alim, jangan-jangan pulangnya nggak punya bensin, lebih seneng lagi itu ya kan. Itu menyenangkan hati orang alim luar biasa sebetulnya ya kan. Memandang orang alim dengan pandang bahagia aja senang gitu kan. Apa ganjarannya? Apa pahalanya? Khalaqallahu ta'ala min tilkan nazrati malakan, Allah akan menciptakan dari setiap pandangannya itu malakan, satu orang malaikat. Ngapain malaikat? Yastaghfiru ay zalikal malak, beristighfar malaikat tersebut ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat, beristighfar buat orang alim tersebut. Istighfar aja, beristighfar buat orang tersebut yang memandang orang alim. Ente contoh memandang orang alim siapa aja, bukan saya kan nggak alim ya kan, saya mah alimudin gitu. Jadi yang alim tuh ada yang lebih dari saya. Jadi memandang orang alim, terus ketika kalian memandang, setiap pandangan itu Allah menciptakan satu orang malaikat yang beristighfar buat orang yang memandang itu sampai hari kiamat. Kita beristighfar sama dosa kita aja kita nggak sempat, bahkan nggak mau ya kan. Ini mah diistighfarin sama malaikat. Udah tahu kita orangnya males, kudunya mah istighfar. Nabi aja istighfar paling sedikit sehari berapa? 70 kali dalam satu hadis, dan di hadis yang lain bahkan 100 kali. Kita istighfar berapa kali? Habis sholat 3 kali ya kan? 3 kali, kalau 5 kali berarti 15 kali. Kalau rutin, kalau sholatnya kayak
kayak apa? Kayak buru-buru habis istirahat, kayak ente kerja nih ya, jam 12 siang istirahat. Sholatnya pasti jalan tol. Iya. Padahal kata Nabi, walatan kornakro, jangan kau sujud seperti ayam mematok gabah, tuk. Loh, itu nggak boleh. Itu nggak ada tumanina sama sekali. Jadi kita beristighfar nggak sempet. Nabi aja 70 kali sehari, yang nggak punya dosa, masih takut dosa, yang udah diampuni nama Allah dosa kita, yang berlumuran dosa, yang tiap hari mandi dengan dosa, bebersih dosa kagak mau. Kali begitu mah nggak apa-apa, sibuk kali, ngikut ngaji aja 1 jam, emang bayar ngaji? Kecuali ngaji ente bayar 100 itu kaya orang alim. Ini enggak. Iya, suruh bawa aqua enggak, suruh bawa rokok enggak, suruh makanan enggak. Ya, udah aja lenggang-lenggang kangkung. Makanya jangan kesel kalau habis ngaji lapar. Ya kan? Itu karena apa? Kita belum mencintai ilmu. Kalau orang cinta sesuatu, pasti gimana pun dicukupin. Ya kan? Pasti. Kita diharuskan, diwajibkan cinta ilmu. Berarti orang mencinta ilmu ada cinta Nabi. Orang cinta Nabi cinta Allah. Orang benci sama ilmu berarti dia benci sama Nabi. Benci sama Nabi benci sama Allah. Nggak tahu diri. Tinggal di buminya Allah, makan dari yang Allah yang kasih, tapi dia masih bermaksiat di tempatnya Allah. Kita contoh nih, saya numpang rumah ente, Ustaz, terus saya kurang ajar sama ente, mau kurang ajar lah gitu. Kira-kira saya perasaan saya nggak enak nih kalau kurang ajar sama orang ini, karena dia udah baik sama saya, udah ngasih makan saya, kan nggak enak. Atau ngomong-ngomong kasar tentang ini, nggak enak, soalnya dia udah bantu saya. Itu secara manusiawi, apalagi Allah, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah itu selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Kita ngerasa diperhatiin sama Allah, insya Allah kita akan selamat, Pak. Dosa masa lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha Pengampun. Lah ini malaikat ngikutin kita dengan memandang orang alim, malaikat istighfar sampai hari kiamat tuh. Baru tahu ya? Hah? Baru ngeliat orang alim itu, udah. Baru ngeliat tuh memandang dengan pandangan kasih sayang. Itu mau siapa aja orang alim, ya siapa aja itu. Yang selanjutnya, tadi sampai mana ya? Ya, wakana. Allah khalaqallahu ta'ala min tilkan nazrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Allah akan menciptakan dari pandangannya tersebut satu orang malaikat yang beristighfar sampai hari kiamat. Itu sampai hari kiamat. Wa kana Ali ibn Abi Thalib, dan ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, yaqulu an-nazru ila wajhil alimi ibadatun wa nurun fil nazari wa nurun fil qalbi. Memandang wajah orang alim itu adalah ibadah. Wa nurun, dan merupakan cahaya fil nazari, di dalam memandangnya itu, wa nurun fil qalbi, dan cahaya di hati. Jadi cahaya di muka dan cahaya di hati. Faiza jalasal alim, apabila duduk orang alim tersebut lil ilmi, untuk mengajarkan ilmu, kana lahu bikulli mas'alatin qasrun fil jannah. Kana lahu, maka ada bagi orang alim tersebut, bikulli mas'alatin, dari tiap-tiap masalah atau materi yang disampaikan oleh orang alim itu, qasrun, akan dijadikan bangunan tinggi, fil jannah, di surga. Ada baitun, ada qasrun. Kalau baitun rumah, kalau qasrun itu bangunan bertingkat, itu berarti lebih bagus dari rumah. Itu memandangnya aja bikin dapat bangunan. Walil amili biha mislu zalik. Begitu juga orang yang mengamalkan ilmu. Ente dapat bangunan, saya pun dapat bangunan. Kalau memandangnya sama-sama, mandang kasih sayang. Kaza fi riyadus sholihin, disebutkan hadis ini juga di dalam kitab Riyadus Sholihin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis berikutnya, hadis yang ke-7, man akrama aliman, man barang siapa akrama aliman, yang memuliakan orang alim, faqad akromani, maka dia sungguh memuliakan saya, kata Nabi. Ya,
Barang siapa yang memuliakan orang alim, faqad akromani, qadnya li tahqiq ya. Faqad akromani, maka dia sungguh telah memuliakan saya. Kenapa? Memang li'annahu, sesungguhnya orang alim tersebut habibi, adalah kekasih saya, kata Nabi. Jadi orang alim adalah habibi, kekasih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di hadis yang lain, al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Yang berhak mewarisi nabi adalah ulama, ilmu-ilmu nabi. Itu. Li'annahu habibi, sesungguhnya orang alim itu adalah habibi, kekasih saya. Waman akromani, dan barang siapa akromani, yang memuliakan saya, faqad akramallah, maka sungguh akan memuliakan Allah. Ai li'anni habibuhu, sesungguhnya saya itu adalah kekasih Allah. Kalau memuliakan Nabi sama dengan memuliakan Allah. Kenapa? Karena Nabi kekasih Allah. Kalau memuliakan ulama sama dengan memuliakan Nabi. Kenapa? Ulama kekasihnya Nabi. Tuh, paham nggak? Memuliakan ulama sama dengan memuliakan Nabi, karena ulama adalah kekasih Rasul. Kalau memuliakan Nabi sama dengan memuliakan Allah. Kenapa? Karena Rasulullah kekasihnya Allah. Begitu maksudnya. Ya. Terus waman akramallah fama'wahul jannah, maka barang siapa yang memuliakan Allah, maka sungguh tempat kembalinya adalah surga. Fama'wahul jannah, maka tempat kembalinya adalah surga. Tuh, gampang Ustaz, pengen masuk surga ya ngikutin aja orang alim. Kadang saya manggil teman-teman belajar tuh bukan saya pengen dianggap pinter. Ini peluang kalian, iya kan? Peluang kalian, jangan ngurusin dunia aja, dunia juga bakal kita tinggalin ya. Anak, bini udah gede mah tetap aja udah masing-masing. Bini ya kalau kita ada tua mah udah nggak punya apa-apa mungkin juga. Yang kita pikirin diri kita, karena dunia ini cuma mampir. Kenapa Nabi selalu memberikan fadilah dalam amalia ibadah? Kenapa Nabi tahu perjalanan di alam mahsyar, di padang di alam akhirat sangat lama, ya kan? Hidup di dunia cuma 70 tahun, tapi di sono tuh bisa jutaan tahun. Bekalnya apa? Bekal buat di alam akhirat apa kalau bukan melalui yang kayak gini? Rasul ngasih manfaat, Rasul ngasih fadilah. Ya, ini baru punya sedekah sekali aja korban ngerasa seperti korban setahun, ya kan? Waduh, korban kambing, katanya kalau korban kambing kan dosa diampunin dari bulu-bulu kambing, ya kan? Nah, dicari tahu dulu duitnya dari mana, kan gitu kan? Jalan duitnya bersih apa kotor? Itu nggak sembarangan. Kalau pengen dapat pahala gede, jalan cerita duitnya pun harus bersih. Bagaimana mendapatkan sesuatu yang suci kalau cara untuk melakukannya itu nggak suci? Bagaimana pengen dapat hasil yang bersih dalam mencarinya aja nggak pakai cara yang bersih? Ya Allah juga maha tahu. Ini duit boleh nyolong, gua beli kambingnya biar korban, biar disebut gua orang korban, nggak bisa. Allah maha tahu. Jadi man akroma aliman faqad akramani, barang siapa yang memuliakan orang alim faqad akramani, maka dia sungguh memuliakan saya. Kenapa? Li'annahu habibi, sesungguhnya orang alim itu adalah kekasihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man akramani, dan barang siapa memuliakan saya, kata Nabi Muhammad, faqad akramallah, maka sungguh telah memuliakan Allah. Kenapa? Li'anni habibuhu, sesungguhnya saya adalah kekasihnya Allah. Wa man akramallah fama'wahul jannah, dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka tempat kembalinya adalah surga gitu. Wa qala sallallahu, Nabi bersabda, akrimul ulama'u fa innahum warasatul anbiya, muliakanlah para ulama, maka sesungguhnya para ulama itu warasatul anbiya, adalah pewaris para nabi. Faman akramahum faqad akramallahu wa rasuluh, barang siapa yang memuliakan ulama faqad akramallah, maka dia sungguh telah memuliakan Allah dan Rasul. Itu rawahul Khatib Al-Baghdadi an Jabir, hadis diriwayatkan oleh Khatib Al-Baghdadi dari Jabir. Hadis yang ketujuh 8 ya. Wa qala Nabi SAW, Nabi bersabda, naumul alimi afdalu min ibadatil jahil, tidurnya orang alim lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Ya, orang alim tidurnya aja ibadah, tapi orang jahil ibadahnya aja belum tentu jadi ibadah, karena ibadahnya kagak pakai ilmu. Ente bisa masang pintu, tibang masang pintu
Iya masangnya apa bisa, teplokin sama dia, kagak bisa kebuka, kagak bisa ketutup. Ini gimana bautnya ini ya, bolonginnya gimana ini? Karena nggak ada ilmunya, ngelihatnya gampang. Kayak orang kita ngaji nih, tiba ngaji katanya gampang ngaji. Padahal pahalanya kayak gini. Malaikat beristighfar, berapa ribu malaikat yang beristighfar buat orang yang ada di majelis ilmu. Banyak dalil-dalil keutamaan ilmu tuh. Ya. Jadi tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadahnya orang jahil, orang bodoh. Kenapa? Naumul alim alladzi yura'i adabul ilmi afdalu min ibadatil jahil. Orang alim yang paham, yang mengerti tentang adab-adab ilmu lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Alladzi lam ya'lamul adabal ibadah, yang tidak mengerti tata cara ibadah. Iya. Orang bodoh tuh yang nggak ngerti tata cara ibadah. Ya orang kagak ngerti gimana mau melakukan ibadah, iya kan? Padahal meninggalkan sholat adalah dosa besar. Itu karena sholat itu yang paling utama ditanya. Gimana ibadah yang lain bisa dikantongin? Kita bawa belanjaan banyak nih ya, nggak pakai kresek, nggak pakai kantong, kira-kira gimana? Nggak kebawa kan? Sholat itu adalah wadah untuk menampung ibadah-ibadah yang lain. Kalau sholat kita nggak sholat, gimana ibadah? Puasanya mau dikantongin, mau dibungkus, hajinya, zakatnya, lah orang bungkusannya kagak ada, tuh kayak gitu. Sholat itu banyak multifungsi, sebagai pembersih dosa juga banyak yang lainnya. Hadis selanjutnya, man ta'allama baban minal ilmi, ya, man barang siapa ta'allama yang belajar baban satu bab minal ilmi dari ilmu, man ta'allama barang siapa yang belajar, siapa man baban satu bab minal ilmi dari ilmu, ya'malu diamalkan atau bihi dengan ilmu itu, aulam ya'mal atau belum diamalkan atau tidak diamalkan ilmu tersebut, kana afdhala min ayyusalliya alfa rakaatin tatawuan, karena maka ada si man itu afdhala min ayyusalliya alfa rakaatin, lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ngaji satu bab ini satu bab nih ya, satu bab ilmu nih, satu bab kan 10 hadis nih, ya kan? Itu mau diamalin kek, mau enggak diamalin kek, atau belum diamalin, kata Nabi, kana afdhala min ayyusalliya alfa rakaatin tatawuan, lebih utama daripada engkau sholat 1000 rakaat. Kenapa? Memang hadza yadullu ala annal ilmah, ini menunjukkan ala annal ilmah, maka sesungguhnya ilmu asraful jawahiron, lebih mulia ya, lebih mulia tunjukannya minal ibadah daripada ibadah. Jadi keutamaan ilmu itu lebih utama daripada ibadah. Bagaimana dia bisa ibadah kalau dia nggak punya ilmu? Ya. Jadi hadza dalilun, hadza yadullu ala annal ilmah, ini adalah suatu dalil petunjuk bahwa sangat ilmu asrafu, lebih mulia. Ya, jauharon ini ya, yang menunjukkan minal ibadah daripada ibadah. Jadi menunjukkan kemuliaan, ilmu itu menunjukkan kemuliaan. Kalau orang ibadah pakai ilmu pasti bagus, tapi kalau orang ibadah nggak pakai ilmu, wah bingung Pak. Sembahyang asar berapa sih? 4. Kalau kan Allah maha pemaaf ya, kayaknya 3 boleh. Soalnya gue lagi males banget sembahyang, ditawar sama dia ya kan. Maghrib itu kalau bisa sama 2 aja deh, soalnya waktunya dikit. Itu nggak punya ilmu karena nggak ngerti tuh. Jadi seenak beroknya aja dia, seenak pikiran dia. Kalau menurut saya sih nggak apa, menurut otak dia. Tapi kalau menurut agama ya salah. Itu kan yang terjadi sekarang banyak kayak gitu ya. Jadi agama itu ngikutin cara berpikir dia, sementara pikiran dia nggak pakai ilmu, nggak pakai ilmu, banyak sesat makanya. Gitu, nauzubillah. Orang belum baru hafal 1-2 hadis aja udah berfatwa seolah-olah yang lain salah. Itu nggak boleh. Man afta bighairi ilmin bahwa aqta. Barang siapa yang berfatwa tanpa ilmu, tanpa punya ilmu, maka fatwanya itu adalah terputus ya. Mana tadi ya? Wa an Abi Hurairah, mana? Aduh, yang mana tadi? Pemantauan baban ya, lebih baik daripada 1000 rakaat. Hadis yang terakhir nih,
Yang terakhir adalah dikit ini. Hadis yang ke-10 jam sekian. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wa qala dan bersabda an-nabiyyu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sabda Nabi, man zara aliman, barang siapa yang mendatangi orang alim, menziarahi orang alim. Ini masih hidup ini. Orang alim masih hidup. Man zara, barang siapa yang mendatangi aliman orang alim, faka'annama zaroni, maka dia seperti menziarahi saya, mendatangi saya. Waman sofaha aliman, dan barang siapa sofaha yang bersalaman aliman kepada orang alim, faka'annama sofahani, maka dia seperti menjabat tangan dengan saya. Tuh. Waman jalasa aliman, barang siapa yang duduk si orang tersebut aliman bersama dengan orang alim, faka'annama jalasani, faka'annama, maka dia seperti duduk jalasani bersama saya fid dunya, ketika masih ada di dunia. Tuh, paham nggak? Saya ulangi lagi. Man zaro aliman, man barang siapa zaro yang mendatangi orang tersebut aliman kepada orang alim, faqad zaroni, maka dia sungguh telah mendatangi saya. Ini hadis Nabi sendiri yang berbicara seperti itu. Waman, ya, waman sofaha aliman, waman dan barang siapa sofaha yang berjabat tangan, mencium tangan atau bersalaman kepada orang alim, faka'annama sofahani, maka dia seperti berjabatan tangan dengan saya. Waman jalasa aliman, dan barang siapa jalasa yang duduk si man aliman kepada orang alim, faka'annama jalasani fi dunia, maka dia seperti duduk bersama saya ketika saya masih di dunia. Paham gak nih hadisnya? Jadi seolah-olah kalau duduk dengan orang alim itu seperti duduk dengan Nabi ketika Nabi masih di dunia. Terus waman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, dan barang siapa jalasani yang duduk bersama saya di dunia, ajlastuhu, maka saya akan mendudukkan orang tersebut yaumal ma'i bersama saya. Jadi kalau orang yang duduk bersama Nabi di dunia, nanti Nabi akan mendudukkan kita atau siapapun yang berkumpul dengan orang alim nanti bersama Nabi di yaumil qiyamah. Posisinya dikasih duduk, bukan kita berebut duduk. Ajlastuhu, maka aku akan mendudukkan dia. Berarti mendudukkan berarti sini gitu, ditawarin, bukan berebut nyari tempat duduk, enggak. Sini gitu. Karena kamu waktu di dunia sering duduk bersama orang alim. Sini duduk sama saya. Kan gitu. Karena apa? Kamu lagi di dunia sering duduk bersama ahli waris saya, yaitu orang ulama. Itu. Ya, ahli waris Nabi yaitu ulama. Wa an Anas bin Malik, hadis dari Anas bin Malik, anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasul SAW berkata, bersabda, man zaro aliman, barang siapa yang mendatangi orang alim, faqad zaroni, maka sungguh dia telah mendatangi saya. Wa man zaroni, barang siapa yang mendatangi saya, wajabat lahu, maka wajib buat orang tersebut, lahu bagi siman, syafaati, adalah syafaat saya, kata Nabi. Wajabat lahu syafaati. Wa kana lahu bikulli khutwatin, dan ada dari setiap langkah yang dilangkahkan untuk menemui orang alim itu apa? Bikulli khutwatin, setiap langkahnya itu ajrun sahidin, pahalanya orang yang mati sahid. Satu langkah, satu orang yang mati sahid. Bikulli khutwah itu langkah. Jadi sekali langkah dua, ya. Berarti sekali ngelangkah 1, 2 pahala, satu langkah satu orang ajrun sahidin, satu orang yang mati sahid. Orang mati sahid satu orang aja masuk surga, apalagi langkahnya jauh. Coba itu gede nggak pahalanya? Ya gede, tapi ya kita ngeremehin gitu kan. Langkahnya aja satu orang sahid loh. Lah, saya ulangi nih. Ini biar redaksi hadisnya jelas ya. Ini dari Anas bin Malik ya. Anas bin Malik mendengar Rasul bersabda,
manzaro aliman, barang siapa yang mendatangi orang alim, menziarahi orang alim, faqad zaroni, maka sungguh dia telah mendatangi saya. Qad ketemu fil madi artinya sungguh, qad li tahqiq itu, maka sungguh dia telah mendatangi saya. Wa man zaroni wajabat lahu syafaati, dan barang siapa orang yang mendatangi saya, wajib bagi orang tersebut mendapatkan syafaat saya. Ya. Terus wa kana lahu bi kulli khutwatin ajrun sahidin, maka dari setiap langkah kakinya itu satu langkah dapat pahala ajrun, satu pahala, sahid orang yang mati sahid, satu orang mati sahid satu langkah. Lah kalau dari sono ke sini ente dari jauh ya, kan pakai motor nih berapa putaran tuh. Kalau jalan kaki, kalau pengen dapat pahala orang mati sahid banyak, motornya tinggal di masjid, ente pulang jalan kaki, hitung ya. Alhamdulillah malam ini saya dapat 1000 ya kan. Kalau 1000 langkah berarti kan 1000 orang mati syahid ya. Tuh, satu orang mati syahid aja udah luar biasa. Kita pengen mati syahid, pengen ikut perang di Palestina, tujuannya biar mati syahid. Ngaji satu langkah pahala orang mati syahid. Artinya apa? Posisi ilmu itu sangat-sangat di atas segala-galanya, ya kan? Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian, wallazina utul ilma darajat. Dan Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu, lebih tinggi derajat orang yang berilmu daripada orang yang beriman. Ya kan diangkat lagi, wallazina utul ilma darajat. Dan Allah mengangkat derajatnya orang yang berilmu beberapa derajat, lebih tinggi daripada orang yang beriman. Tuh. Yang kayak gitu aja kan luar biasa. Satu langkah satu orang mati syahid. Wa an Abi Hurairah dan hadis selanjutnya dari Abi Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah. Kata Abu Hurairah, saya mendengar bahwa Rasulullah bersabda, man zara aliman domamtulahu ala Allahil al-jannah. Domamtalahu man zara aliman, barang siapa yang mendatangi orang alim, domanat lahu ala Allahil al-jannah. Allah akan menjamin orang tersebut akan surga. Wa an Ali ibnu Abi Thalib, ya. Ini di hadis yang lain, orang yang mendatangi orang alim dijamin masuk surga, jaminannya. Wa an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Siapa? Ali bin Abi Thalib siapa? Menantu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bapak daripada Hasan dan Husain. Apa kata Sayyidina Ali? Annahu qala, Sayyidina Ali ini setiap hari belajar sama Nabi, setiap hari ngaji, setiap hari. Maka disebutnya saking pinternya Sayyidina Ali, anak Madinatul Ilmi wa Aliyu babuha. Saya itu pusatnya ilmu, kata Nabi. Wa Aliyu, dan Sayyidina Ali itu adalah babuha, pintu masuk kota. Pintu masuknya ilmu. Lah kalau pintu masuknya ilmu berarti kan orang pinter. Dan Sayyidina Ali pinter tapi dia tawadu, ya kan? Ana abduman allamani harfan, saya hambanya buat orang yang telah mengajarkan saya satu huruf. Menjadi hamba, menjadi budak buat orang yang telah mengajarkan Sayyidina Ali satu huruf. Ini kita udah ngaji sama orang, kadang-kadang gak mau hormat. Iya, ana allamani harfan. Iya, ana abdan alaman alamani harfan. Saya adalah abdan, hamba. Ana abduman, ya, saya hamba buat orang allamani harfan, yang telah mengajarkan satu huruf, menjadi hamba. Lah ini kita udah banyak dapat ilmu dari guru, buru-buru pengen jadi hamba, ya kan? Dipanggil aja ngaji lah. Aduh, tadi tuh WA-nya, guru izin, enteng lah, bodo amat ya, buat lu kan gitu kan. Ya mau pahalanya buat lu, nggak ngajak ya udah itu. Padahal pahalanya luar biasa. Satu langkah berapa? Satu orang mati satu langkah 100 dosa dihapus, 100 pahala dikasih. Ini sahabat Nabi, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, berarti hadisnya kuat semua gitu. Man zara aliman fi kubrihi, barang siapa yang mendatangi orang alim fi kubrihi, di kuburnya. Ini ziarah ke makam orang alim. Summa qara'a indahu ayatun, kemudian dia membaca ayatan min kitabillah, membaca beberapa ayat daripada Quran atau kitab Allah.
a'tahullahu ta'ala bi adadi khatwatihi qusuran. Allah akan memberikan dari setiap langkahnya, hitungan langkah kakinya, kusuron, bangunan fil jannati di surga. Kita ziarah nih ke orang alim nih, ke makam orang alim lah, ke kuburnya. Jadi setiap langkahnya itu Allah membangunkan kusur, bangunan-bangunan di surga. Kenapa? Saking memuliakannya orang alim. Wa kana lahu bikulli harfin, maka ada dari setiap huruf qira'a yang dia baca ala qabrihi, di atas kuburannya orang alim, qasrun fil jannati, akan menjadi istana di surga, min zahabi dari emas, ya. Kaza fi riyadus sholihin, begitu dikatakan dalam kitab Riyadus Sholihin. Jadi mendatangi orang alim itu satu langkahnya, bikuli harfin, ketika kita membaca Yasin nih ya, baca Yasin berapa huruf? Hah? Berapa ayat? 83 ayat. Hurufnya berapa? 3088 huruf. Yasin hurufnya 3088 huruf. Ente baca Yasin tiap malam ya, tapi nggak hafal hurufnya ada berapa, belum menjiwai. Ya karena kita kurang cinta sama Al-Quran itu. Kadang-kadang manusia baru belajar Quran sedikit aja udah seperti dia yang paling hebat. Ya, 3088 jumlah huruf surah Yasin, berarti sama dengan akan dibangunkan oleh Allah di surga 3088 istana dari emas. Iya kan? Baru surah Yasin, belum Fatihah. Fatihah berapa huruf? Ada, belum Kulhu, belum An-Nas, belum Al-Asri. Waduh, itu. Jadi nggak ada amalan itu yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya belajar. Kalau belajar kita melakukan sesuatu sesuai dengan tuntunan ilmu. Iya kan? Seperti masuk ke pemakaman apa kemarin? Iya. Baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa pahalanya? Nawarallahu tilkal kubur, Allah akan menerangi semua kuburan itu, kulluha, semuanya. Wa ghafara liqailiha, dan akan diampuni buat orang yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa? Alfa alfi hasan wa kataba lahu alfa alfin, dicatat 1 juta beribu-ribu, berarti 1 juta kebaikan, ya. Wa rufi'a lahu, dan diangkat alfa alfi darajatin, 1000 atau 1 juta derajat. Wa hatta anhu alfa alfi sayyatin, dan akan dihapus 1 juta dosa. Ini baru lewat doang, karena di hadisnya iza marral mu'min, apabila melewati pemakaman orang yang beriman. Tuh, baru lewat, apalagi kita masuk. 1 juta dosa yang ahli kubur diampunin, kita pun diampunin. Kuburannya diterangin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu kan habis sholat dibaca, ya kan? Tuh, ya. Selesai nih 10 hadis nih, 1 bab nih, ya. Ada 1 jam. 1 jam. Gak kerasa kan? Tapi rasa badan enteng nih, karena dosa udah dihapus. Nanti itu kalau kita pulang, kata Sayyidina Ali, nanti pulang dalam keadaan magfurin, sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang nanya? Enggak? Paham? Saya kira enggak sih, paham, katanya enggak sih, belum gitu. Ya nanya enggak apa-apa. Ya coba. Iya, setiap barang yang berharga, sesuatu yang mahal, tentu untuk meraihnya perlu proses, perlu sesuatu yang kerja keras. Ya kan sebetulnya kalau ngaji nggak berat, Bang, ya kan? Berat dari mana? Dari rumah bensin juga paling setetes juga gak habis ente, ya. Habis nggak setetes? 2 segelas dah, ya kan? Ya kalau saya jauhan, ente paling juga segelas kagak sampai. Pulang pergi, tapi ganjarannya apa? Luar biasa. 100 kebaikan dikasih, 100 dosa dihapus 1 langkah. Itu 1 langkahnya sama dengan 1 orang
mati syahid setiap kalimatnya itu luar biasa ya. Kalau ente paham, udah saya tutup ya, paham. Jadi ya minggu depan udah dilengkapin lagi tuh Ustaz ya, itu bukunya itu dipegang semua, di itu mau dibeli kayak mau apa, biar ngajinya nggak sepihak saya doang. Kalau ente baca kan lama-lama pinter. Kalau saya nggak ada umur kan ada yang gantiin kalian semua kan gitu. Tujuan saya tuh gitu, ketika waktu saya udah habis di dunia, nanti kan ada tuh generasi saya, oh saya ngaji sama Ustadz nih, saya terusin lah, begitu tujuannya ilmu kayak gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita baca suratul Fatihah, semoga Allah memberikan keberkahan dalam ilmu kita, Allah memberikan keberkahan dalam usaha kita, Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita, Allah memberikan keberkahan dalam ibadah kita, Allah memberikan keberkahan dalam umur kita, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, dan juga dosa-dosa orang tua kita dan guru-guru kita yang telah meninggalkan kita. Dan kita baca suratul Fatihah. Di zaman yang sulit ini Allah menyelamatkan kita dari sifat kekufuran dan kemunafikan, dan Allah angkat derajat kita menuju derajat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita meninggal dunia, kita minta meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.